Terima kasih, Pak. Jazakumullah khair. Ya, terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu syuruk tiba. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi hari ini adalah ulama yang berbalik arah. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, jangan pernah berbalik arah. Kata Imam Syafi'i, ketika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah. Jika sulit bagi kamu, maka berlari kecillah. Jika kamu lelah, maka berjalanlah. Jika itu pun tidak mampu, maka merangkaklah. Namun, kata Imam Syafi'i, jangan pernah berbalik arah atau berhenti. Jadi, tujuan kita adalah kepada Allah, dan hari demi hari usia kita makin bertambah, jatah hidup kita makin berkurang. Maka jangan pernah berbalik arah. Sia-sia nanti apa yang kita lakukan. Sementara jatah hidup semakin kurang. Kalaulah kisah tentang Bal'am bin Ba'ura, Ar-Rajal bin Unfuah, Umayyah bin Abi Salt, Huyai bin Al-Akhtab, dan Barbaria tidak ada, maka kita akan sulit untuk percaya bahwa ada orang yang ilmu agamanya tinggi, tapi kemudian dia menjual agama dan umatnya kepada orang yang memerangi agamanya demi secuil kehidupan dunia. Jadi kalau kita nggak pernah mendengar cerita tentang 5 orang ini, mungkin kita sulit untuk percaya. Kok bisa orang ilmu agamanya tinggi, tahu Quran, tahu hadis, tapi kemudian menjual agama dan umatnya justru kepada orang-orang yang memerangi agamanya. Ada karena Allah menceritakan mereka. Ya. Sebagian diceritakan dalam Al-Quran, sebagian lagi diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan seseorang yang dia adalah ulama pada zaman Bani Israel. Namanya adalah Bal'am bin Ba'ura. Ya, namanya adalah Bal'am bin Ba'ura. Ulama yang melacurkan diri demi kehidupan dunia. Na'udzubillahi min dzalik.
Jadi Bal'am bin Ba'ura, ya, Bal'am bin Ba'ura ini adalah seorang ulama pada zaman Bani Israel, dan dia adalah hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam dan dengan Nabi Harun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah tentang Bal'am bin Ba'ura dalam surat Al-A'raf ayat 175. Allah menyatakan watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Al-A'raf ayat 175 menyatakan watlu alaihim, dan bacakan kepada mereka, yakni kepada orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naba alladzi atainahu ayatina. Berita atau cerita tentang seseorang yang kami berikan kepada dia ayat-ayat kami, yakni ayat-ayat Taurat. Ya. Yakni tentang Alkitab Taurat. Fansalakha minha. Kemudian dia berlepas diri dari Taurat tadi. Wa atba'ahu syaitan. Kemudian ia diikuti oleh setan sampai dia kemudian tergoda oleh setan. Fakana minal ghawin. Maka kemudian dia menjadi orang yang tersesat. Padahal dia hafal ayat-ayat Alkitab tadi. Kemudian Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa famasaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Allah menyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 176, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, tentulah orang yang alim itu, yang tahu tentang ayat-ayat kami angkat derajatnya, kami angkat kemuliaannya dengan ayat-ayat itu. Walakinnahu akhlada ilal ard. Tapi dia kemudian lebih condong pada kehidupan dunia. Wattaba'a hawa. Dan kemudian dia mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Famasaluhu kamasalil kalb. Maka perumpamaan ulama yang seperti ini, yang menjual agamanya demi kehidupan dunia, perumpamaannya seperti anjing. Yang ngomong Allah loh Pak. Ya. Allah membuat perumpamaan yang luar biasa. Yang kalau kita aja disebut ini pasti marah Pak. Ya, pasti marah. Ya. Intahmil alaihi yalhas. Anjing itu kalau kau larang tetap dia melet. Melet itu apa Pak ya? Ya, lidahnya keluar. Hampir ngiler lagi Pak. Ya. Intahmil alaihi yalhas. Kalau kau larang dia tetap menjulurkan lidahnya. Au tatrukhu yalhas. Atau kalau kau biarkan dia tetap menjulurkan lidah. Ya namanya anjing. Disuruh melet, gak disuruh tetap melet. Ya, itulah anjing. Karena apa? Kerjaannya adalah menjilat. Ya, kerjaannya adalah menjilat. Kemudian dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Jadi Nabi suruh menceritakan kepada orang-orang Yahudi pada zaman Nabi tentang seorang ulama pada zaman Bani Israel yang kemudian diperumpamakan oleh Allah seperti seekor anjing. Sa'a masalanil qaumul ladzina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kanu yadlimun. Kemudian Allah menyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 177, amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan kepada diri mereka sendirilah justru mereka berbuat zalim. Ayat ini para ahli tafsir sepakat bahwa ayat ini adalah membicarakan tentang seorang ulama pada zaman Bani Israel namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am adalah seorang ahli hikmah. Sekarang tuh disebut kiai lah Pak ya. Ulama.
ya, ustadz lah ya, yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Alkitab atau Perjanjian Lama atau Taurat menyebutnya sebagai Bileam bin Beor. Jadi dalam Taurat pun disebutkan dia, ya, Bileam bin Beor. Sedangkan para ahli tafsir menyebutnya Bal'am bin Ba'ura. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya adalah Bal'am bin Ba'ura. Dalam bahasa Ibraninya Bileam bin Beor. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalha bahwa Bal'am adalah orang dari Bani Kan'an yang tinggal di kota tempat orang-orang yang gagah perkasa, yang hendak diperangi oleh Musa. Jadi dia tinggal di sekumpulan Bani Kan'an. Dan Bani Kan'an ini ada pada zaman Musa. Orangnya gede-gede, tinggi-tinggi. Sehingga sebagian mereka menyebutnya raksasa. Tapi nggak gede kayak Hulk gitu Pak ya, enggak ya. Ya semoga lebih gede lah dari Musa. Lebih gede dari Musa, lebih gede dari Harun, dan lebih gede dari Bani Israel. Ya, yang pada akhirnya Bani Israel takut juga Pak. Melihat apa katanya mereka tuh gede-gede raksasa gitu. Ya. Sementara menurut Muqatil, Bal'am adalah penduduk kota Balqa yang sekarang menjadi provinsi Yordania. Jadi disebut kota Balqa karena rajanya namanya Balqa. Ya, ada yang menyebutkan sebenarnya daerahnya namanya Bani Kan'an, tapi karena ada raja yang bernama Balqa, sehingga orang-orang menyebutnya itu kotanya Balqa. Nah, sehingga disebut kota Balqa. Nah, kemudian Bal'am bin Ba'ura adalah orang alim yang menyimpan rahasia Al-Ismul A'dzam. Ya, nama keagungan Allah yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Kalau bahasa kita sekarang Asmaul Husna. Jadi dia hafal tuh Pak. Bal'am bin Ba'ura hafal menghafalkannya di luar kepala itu. Yang tidak banyak orang tahu. Ya sama Asmaul Husna sekarang kan kita juga gak semua orang hafal gitu ya. Ada 99 tuh Pak ya. Nah, Bal'am itu kalau berdoa dia sebutkan itu Al-Ismul A'dzam. Sehingga ketika dia berdoa dengan menyebut Al-Ismul A'dzam atau Asmaul Husna, doanya selalu dikabulkan. Sehingga dia terkenal, oh Bal'am. Karena cuma dia yang hafal tuh. Ya. Kan dulu kan nggak kayak sekarang Pak ya. Asmaul Husna bisa di-download kalau sekarang. Setiap orang bisa punya. Kalau dulu nggak ada. Taurat itu kalau yang nggak punya, yang punya kalau nggak kiainya ya rajanya. Udah dua itu aja. Jarang orang-orang yang biasa itu punya kitab Taurat. Nah Bal'am dia hafal itu Asmaul Husna. Kisahnya sendiri memiliki banyak versi. Jadi kisah tentang Bal'am bin Ba'ura versinya banyak. Ya. Jangankan versi Alkitab atau Taurat. Para ahli tafsir Quran saja memiliki versi cerita yang berbeda-beda. Jadi ceritanya banyak. Dari banyak versi. Yang akan kami kutip kali ini adalah versi dari seorang sahabat yang namanya Muqatil. Ya. Jadi yang kita ambil pagi hari ini adalah cerita dari sahabat namanya Muqatil. Bukan karena apa-apa, tapi cerita versi Muqatil ini yang paling ringkas. Karena yang lain panjang-panjang, Pak. Ya. Nah, ini kita ambil yang paling ringkas. Kisahnya bermula saat Nabi Musa beserta Bani Israel hendak pergi menuju negeri Syam atau Suriah. Dan ketika mereka sudah mendekati dataran Bani Kan'an, Allah memerintahkan mereka untuk memerangi Bani Kan'an. Kenapa? Karena rajanya penguasanya zalim, semena-mena. Kemudian orang-orang kayanya di Bani Kan'an itu bisnisnya bisnis haram, Pak. Ya, yang haram itu dilanggar semua. Namanya orang kaya sesuka-suka dia kan. Nah, sehingga kemudian ketika mereka mendengar Musa mendekati wilayah mereka, rajanya takut. Wah, kalau Musa masuk ke sini dinasehati nanti saya, ya, diceramain nanti saya sama Musa, ya. Takut dia. Kemudian orang-orang kayanya juga takut. Wah, kalau Musa masuk ke sini nanti bisnis haram kita ditutup sama Musa. Jadi pada khawatir semua, ya.
Jadi orang kayanya pada khawatir, rajanya juga khawatir. Maka dipanggillah Bal'am bin Ba'ura, ulama mereka. Raja Balak atau Raja Balqa, ya, yang dalam Alkitab disebut Balak bin Zipor. Ada yang menyebutnya Balqa bin Zabur, ya. Dalam bahasa Arabnya Balqa bin Zabur, tapi kalau dalam bahasa Ibraninya adalah Balak bin Zipor. Dia merasa terancam tuh dengan adanya Musa dan Bani Israel. Maka kemudian dipanggil Bal'am itu. Bal'am, berdoalah kepada Allah untuk menjatuhkan keburukan kepada Musa, kepada Harun, dan juga kepada pengikutnya. Itu perintah rajanya. Ya. Maka Bal'am yang dia tahu rajanya ini dolim, orang-orang di sekitarnya juga banyak bisnisnya haram. Maka Bal'am marah. Ya, kata Bal'am, Musa adalah orang yang seagama dengan aku. Aku tak mungkin berdoa untuk mencelakainya. Itu kata Bal'am. Dalam riwayat yang lain, Bal'am mengatakan begini, celaka kalian, kata Bal'am. Musa itu nabi, saya siapa, kata Bal'am. Musa itu dijaga oleh Allah dan malaikatnya. Loh, saya siapa? Musa itu membelah lautan dengan izin Allah. Saya apa yang saya lakukan? Ya. Musa itu tongkatnya bisa jadi ular dengan izin Allah. Saya siapa, kata Bal'am? Masa saya suruh ngelawan Musa? Bal'am sadar itu. Ya. Maka Bal'am menolak. Nah, karena ditolak raja marah dong. Ya. Raja marah. Kata raja, kalau gitu saya hukum gantung aja kamu. Ya. Saya bunuh aja kamu. Nah, akhirnya rajanya benar menyiapkan tiang salib untuk membunuh Bal'am. Ya, melihat raja menyiapkan salib untuk menggantungnya, Bal'am sudah paham maksud sang raja. Lalu ia menaiki keledainya dan pergi menuju tempat kemah Bani Israel. Jadi dalam riwayat yang lain, rajanya itu memberikan dua pilihan. Saya bunuh atau kamu saya kasih jabatan sama kekayaan. Ya. Kalau kau mau mendoakan Musa, saya kasih harta, tahta, dan wanita. Ya. Apapun yang kau inginkan, saya kasih. Yang penting kau doakan itu Musa. Jadi kalau bahasa sekarang tuh pilihannya dua, Pak. Mati mendadak atau kaya mendadak. Pilihannya sulit juga gitu kan. Bal'am dihadapkan nih. Dalam riwayat yang lain, istrinya Bal'am bilang, udahlah bang, ambil aja bang. Kita mendapatkan harta segitu butuh waktu bertahun-tahun. Ini lu cuma doa 5 menit dapat. Ya, ambil aja. Jadi ada desakan juga dari istrinya. Istri ditawarin duit. Ya. Wah, jangankan istri istri orang biasa, istri ustaz aja doyan duit gitu ya. Nah, ini. Jadi subhanallah. Akhirnya Bal'am didesak sama rajanya, pilihannya dua, mati mendadak atau kaya mendadak. Istrinya juga dorong. Udahlah bang, ambil. Itu kita butuh waktu puluhan tahun untuk mendapatkan harta dan jabatan seperti itu. Akhirnya Bal'am pergi itu, dinaiki keledainya. Begitu sudah dekat dengan tempatnya Musa, ya, keledainya ngamuk, Pak. Keledainya ngamuk. Ya, nggak mau terus. Sehingga Bal'am marah. Dicambuk itu keledainya. Dicambuk. Akhirnya dengan izin Allah, itu keledai bisa ngomong, Pak. Ya, ya inilah Bani Israel itu memang selalu dikasih apa, Pak ya? Keistimewaan yang aneh gitu loh. Laut terbelah, batu keluar air, kemudian hidangan turun dari langit. Jadi terus ini keledai ngomong lagi, Pak. Kata keledainya, kenapa kau pukul aku, wahai Bal'am? Ya, aku diperintahkan untuk berhenti di sini karena di depanku ada kobaran api yang menghadang. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan keledainya bilang, di hadapanku ada banyak malaikat menghadangku. Maka karena keledainya bisa ngomong, takut itu Bal'am, Pak. Takut. Keledai bisa ngomong. Kalau di Indonesia dijual tuh keledai, ya. Karena harganya pasti mahal, bisa ngomong ya. Akhirnya dia takut, dia balik kepada rajanya. Ya, dia bilang, bos, kayaknya berat deh lawan Musa ini.
Ini keledai saya aja ngomelin saya gitu kan. Ya berarti kan salah saya. Ya, yang benar adalah Musa. Ini keledai ngomelin saya. Rajanya nggak mau tahu. Pokoknya kau doakan tuh Musa. Mau kaya mendadak atau mati mendadak. Wah, karena desekan itu akhirnya dia jalan kaki, Pak. Mendatangi Musa. Akhirnya Bal'am mau mengikuti kemauan raja. Karena tadi harta, tahta, dan wanita. Ya. Akhirnya dia datang, dia berdoa kepada Allah agar Nabi Musa tidak bisa memasuki kota Balqa. Dan dia juga berdoa, ya Allah timpakan kebinasaan kepada Musa dan Bani Israel. Ya. Tidak tanggung-tanggung agar doanya lebih ampuh, Bal'am menyebutkan Al-Ismul A'dham dalam doanya. Disebut semua itu nama Asma'ul Husnanya, Pak. Ya. Sehingga doanya dikabulkan. Bayangkan ya. Dia sudah menjual agama dan umatnya kepada orang yang memerangi agamanya. Tapi Allah kabulkan. Tujuannya apa? Istidraj. Tujuannya adalah istidraj. Biar Bal'am merasa, oh saya begini aja masih dibela sama Allah gitu kan. Dan supaya orang-orang Balqa, tuh buktinya kan. Doanya Bal'am dikabulkan, berarti benar tuh Bal'am. Nah, gitu. Itu namanya istidraj. Kita berada di kebatilan, tapi selalu diberikan keberuntungan oleh Allah. Hati-hati istidraj. Ya. Istidraj ini apa kalau bahasa? Kalau kata orang Jawa itu dilulu gitu. Wah, dilulu ya. Jadi dikasih kesempatan terus, walaupun dia salah. Nah, tapi nanti akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dampak dari doanya Bal'am bin Ba'urah, ya, Bani Israel tidak lagi berteguh hati percaya kepada Allah. Jadi doanya itu dikabul oleh Allah, Pak. Sehingga Bani Israel itu kemudian nggak mau suruh masuk ke kota Balqa untuk menaklukkan mereka, nggak mau. Ya. Kemudian Bal'am tidak cuma itu, dalam riwayat yang lain Bal'am menyebarkan berita bahwa penduduk Balqa itu orangnya gede-gede, raksasa-raksasa. Kalian mah kecil. Ya kan nggak pernah ketemu, Pak. Ya kalau sekarang ada YouTube mau tahu gitu ya. Dulu nggak tahu, kan Musa belum masuk itu, masih agak jauh dari wilayahnya. Karena berita bahwa kota Balqa itu orangnya gede-gede, tinggi-tinggi, raksasa, takut Bani Israel, Pak. Takut. Ya. Bahkan ketika Musa marah itu, ayo kalian masuk ke sana, kita perangi mereka. Apa kata Bani Israel? Idhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu hahuna qaidun. Apa kata Bani Israel? Musa, ente sajalah sama Tuhan ente masuk ke sana dan peranglah kalian berdua. Kami di sini akan duduk nonton. Kan kurang ajar, Pak. Ya. Nabinya diperintahkan suruh perang, ya. Sementara umatnya mau nonton aja, ya. Nah ini. Jadi marah. Nah Musa marah, akhirnya Allah pun marah. Ya. Akibatnya Allah menghukum Bani Israel untuk tetap mengembara dan tersesat di padang gurun. Atih selama 40 tahun. Jadi masuk kota Balqa nggak bisa, masuk kota ini nggak bisa, masuk kota itu nggak bisa. Terlunta-lunta aja di padang gurun. Ya. 40 tahun. Namanya di padang gurun kan nggak ada air untuk menetap ya dan sebagainya. Pokoknya terlunta-lunta dan itu selama 40 tahun. Kenapa? Salah satunya karena doanya Bal'am bin Ba'urah. Bahkan dalam riwayat yang lain, Bal'am kemudian menyewa wanita-wanita cantik, didandani seksi, suruh mendatangi Bani Israel. Kan mereka pengembara. Ya, sedikit wanitanya. Suruh mendatangi dan suruh berzina dengan Bani Israel. Dan ternyata benar Bani Israel melakukan itu. Sehingga Musa marah itu. Ya. Bahkan ada yang terang-terangan bawa cewek depan Musa, Pak. Musa ini menurut kamu haram apa halal? Begitu. Kan kurang ajar. Jadi benar-benar nantang sama Musa akhirnya. Bani Israel itu. Ya. Akhirnya mereka berzina. Dan kemudian disitulah mereka dihukum oleh Allah terlunta-lunta selama 40 tahun. Bahkan Nabi Musa dan Nabi Harun wafat di tengah pengembaraan ini. Ya. Wafat di tengah pengembaraan ini. Nah, tragedi ini, yakni wafatnya Musa dan Harun, menjadi rahmat buat Musa dan Harun alaihissalam. Tapi menjadi adab bagi Bani Israel.
Dengan wafatnya Musa, dengan wafatnya Harun, nggak ada pemimpin, Pak. Kalaupun ada pemimpin, bejat semua, Pak. Ya, bejat semua mereka yang telah melawan Musa. Jadi Allah selamatkan Musa ini dari kaumnya dengan diwafatkan. Harun juga begitu. Sehingga kemudian sebelum wafat, jadi sebelum wafat, Nabi Musa itu sempat bermunajat kepada Allah. Khusus dia berdoa kepada Allah. Dia bertanya, Ya Rabb, falima taraktana fi hadihi wadin. Ya Allah, kenapa kau tinggalkan kami di belantara padang pasir seperti ini? Kenapa kami terjebak di padang pasir ini? Gak punya tempat untuk menetap, tempat tinggal yang nyaman gitu. Ya. Maka Allah menyatakan, bisa babi da'wati Bal'am bin Ba'ura. Ini salah satunya karena doanya Bal'am bin Ba'ura. Agar kau tidak bisa masuk ke kota Balqa dan agar ditimpakan keburukan kepada Bani Israel. Ya. Itu sebelum Musa berdoa. Jadi Musa itu nggak tahu kalau kejadian itu karena doanya Bal'am. Ya. Maka Musa kemudian sadar doa harus dilawan dengan doa. Ya. Akhirnya Musa berdoa, Ya Allah, sebagaimana engkau telah mendengarkan doanya Bal'am, maka dengarkan pula doa hamba untuk Bal'am tersebut. Ya. Jadi Musa sadar doa harus dilawan dengan doa. Maka Musa berdoa itu. Ya Allah, cabutlah iman dari Bal'am bin Ba'ura. Oh, itu ngeri kalau udah iman, Pak. Ya. Hati-hati sama orang yang terdolimi. Kalau dia berdoakan Anda kehilangan iman, wah berat itu. Berat. Kalau udah hilang iman kafir, Pak. Ya. Kalau udah iman hilang. Dia berdoa, Ya Allah, cabutlah iman dari Bal'am bin Ba'ura. Cabutlah ilmu pengetahuan agamanya. Dan cabutlah al-ismul a'dham darinya. Ya. Jadi 3 itu yang diminta oleh Musa. Cabut imannya Bal'am bin Ba'ura, cabut ilmu agamanya, dan cabut ismul a'dhamnya. Karena yang penting ismul a'dhamnya itu, Pak. Bal'am itu disebut kiai, disebut ulama, disebut ustadz, karena dia hafal itu, al-ismul a'dham. Ya. Maka Allah benar-benar mencabut apa yang dimiliki oleh Bal'am. Imannya dicabut, pengetahuan agamanya dicabut, al-ismul a'dhamnya dicabut. Ya. Saat itu terjadi, jadi ketika Allah mencabut iman dari Bal'am bin Ba'ura, tampak cahaya berbentuk merpati putih keluar dari tubuh Bal'am. Jadi keluar tuh, Pak. Jadi langsung keluar tuh cahaya. Ya. Inilah yang dimaksud dengan fansalakha minha. Bahkan dalam riwayat yang lain, Bal'am tuh karena ilmunya udah dicabut, imannya dicabut, kayak orang gila jadi, Pak. Kayak orang gila, dan kemudian lidahnya dalam riwayat yang lain itu menjulur sampai ke dadanya. Jadi begini. Jadi kayak orang gila, ngenetes saja itu ngiler. Sehingga penduduknya bilang, wah kiai ini wes sedan. Begitu, Pak. Kiainya udah gila nih, ya. Udah nggak ada ilmunya, ya kayak orang gila, ketawa cengenges gitu ya. Jadi Bal'am yang tadinya dihormati habis. Tidak cuma itu, kemudian Allah menimpakan taun kepada mereka. Allah menimpakan taun, penyakit yang menular kepada penduduk Balqa, sehingga raja dan kemudian rakyatnya termasuk Bal'am termasuk yang mati karena taun. Penyakit yang menular dan mewabah serta mematikan. Mati akhirnya Bal'am ini. Mati dalam keadaan kehilangan iman. Ya. Akhirnya Bal'am bin Ba'ura, sang ahli hikmah itu berakhir tanpa iman, tanpa ilmu agamanya sampai akhir hayatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Orang kalau beriman kepada Allah kena taun, Pak, itu matinya termasuk mati syahid. Tapi kalau dia kehilangan iman kena taun, azab itu, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah kisah tentang Bal'am bin Ba'ura, seorang ulama yang paham tentang ilmul a'dham, tapi kemudian menjual agama dan umatnya justru kepada orang-orang yang memerangi agamanya.
Maka disinilah pentingnya kita memohon istiqomah kepada Allah sampai ajal menjemput nyawa. Karena ngeri-ngeri sedep kalau kita baca ini Pak ya, kita sebagai pengajar, ustadz, ngeri-ngeri sedep Pak. Ujian ke depan tuh bisa lebih berat. Ya. Ujian apalagi ujian harta, tahta dan wanita. Ya. Kadang kita dipanggil, Pak Kiai, Pak Ustadz sini, apa? Mau butuh jabatan apa? Begitu. Yang penting ente aneh aja lah, ya begitu ya. Wah ya, apa aja lah gitu ya. Bahaya, bisa berubah oleng, biar Ustadz juga oleng kalau udah kena harta dan jabatan. Apalagi wanita Pak ya, Masya Allah ya. Ini hati-hati. Maka di sini pentingnya kita memohon istiqomah sampai akhir hayat. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Wa absyiru, dan bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Tapi memang istiqomah ini nggak mudah. Ya, kalau mungkin Dilan mengatakan jangan rindu karena itu rindu berat. Ya, biar aku saja. Yang berat itu bukan rindu, yang berat istiqomah. Ya, istiqomah. Kalau masalah rindu bisa jadi kita sekarang rindu sama si A, besok rindu sama si B. Ya, maka istiqomah itu yang berat. Nah kemudian hadis menceritakan tentang seorang sahabat yang namanya Ar-Rajal bin Unfuwah. Seorang yang alim kemudian pindah kubu kepada kebatilan. Sekarang banyak naudzubillah ya. Harus saling mengingatkan ya. Ustaz, kalau saya salah jewer aja saya Ustaz. Ya, iya, kita perlu ada orang-orang yang mengingatkan kita. Karena kalau enggak bahaya Pak. Istiqomah itu berat ya. Jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Ar-Rajal bin Unfuwah. Kisah tentangnya dicatat dalam kitabnya Imam At-Tabari, kitab Tarikh, dan juga dicatat dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ar-Rajal bin Unfuwah. Bahkan Abu Hurairah mengatakan fitnah Ar-Rajal bin Unfuwah lebih bahaya daripada Musailamah Al-Kadzab sang nabi palsu. Siapa Ar-Rajal bin Unfuwah? Ar-Rajal bin Unfuwah pada awalnya adalah sahabat Nabi. Dia mengetahui ilmu agama. Imam At-Tabari menyebutnya dalam kitabnya Tarikh. Dia berkata, As-Sari menuliskan surat kepadaku dari Syu'aib, dari Syaif, dari Tolha bin A'lam, dari Ubaid bin Umair, dari Usal Al-Hanafi. Dia berjalan bersama Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal ini seorang sahabat Nabi Pak. Ya. Sumamah bin Usal berkata, Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu, merayu dan merangkul setiap orang. Dia tidak peduli dengan orang melihatnya berbuat buruk. Dan bersama dengan Musailamah Al-Kadzab ada seorang sahabat bernama Ar-Rajal bin Unfuwah. Jadi ketika usia Nabi sekitar 63 tahunan, ya, sudah hampir wafat beliau, ya. Muncul nabi palsu di wilayah Yamamah. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini hanya mewajibkan sholat 5 waktu saja. Zakat gak wajib. Puasa gak wajib. Haji gak wajib. Kita dikasih pilihan, yang satu ada zakat, satu ada haji, satu ada puasa. Yang sini kagak, kira-kira milih yang mana? Pasti pilih yang lebih murah, yang lebih mudah. Akhirnya yang ikuti Musailamah banyak. Ya, kenapa? Kagak bayar zakat, ya. Kagak harus haji, kagak harus puasa. Akhirnya banyak yang mengikuti Musailamah. Nabi masih ada, Pak. Sehingga Nabi menyebutnya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah sang pendusta. Musailamah tukang ngibul. Musailamah tukang ngeprank, Musailamah tukang bohong, ya, disebutkan oleh Nabi itu.
Sehingga kemudian Nabi mengutus seorang sahabat untuk mengingatkan Musailamah Al-Kadzdzab. Dan salah satu sahabat yang diutus adalah Ar-Rajjal bin Unfuwah. Ya. Untuk mengingatkan Musailamah Al-Kadzdzab. Dia Ar-Rajjal bin Unfuwah telah berhijrah kepada Nabi. Dia membaca Al-Quran. Bahkan dalam riwayat yang lain, Ar-Rajjal ini hafal Al-Quran juga. Ya. Dan dia juga memahami agama dan hafal banyak hadis. Maka Nabi SAW mengutusnya sebagai pengajar pada penduduk Yamamah. Ya. Supaya mereka menentang Musailamah yang bersikap keras terhadap urusan umat Islam. Musailamah ini karena yang mengikuti banyak. Jadi kalau ada yang menentang tuh dilawan mati dia, Pak. Ya. Karena yang dikumpulkan oleh Musailamah ini maling-maling, perampok, begal-begal. Ya. Jadi makin kuat dia. Kalau bahasa kita itu dia di backingin preman-preman lah gitu ya. Sehingga makin kuat. Nah orang yang mengingatkan Musailamah justru di ini. Apa kalau sekarang itu istilahnya? Dia dijelek-jelekan lah. Ya, diperangi oleh Musailamah. Jadi pada awalnya Ar-Rajjal bin Unfuwah mendapatkan tugas untuk mengajar penduduk Yamamah akan sesatnya Musailamah Al-Kadzdzab. Agar mereka menentang Musailamah dan menggagalkan usaha Musailamah untuk diakui menjadi nabi di samping Nabi SAW. Kenapa? Karena nabinya masih hidup. Dia ngaku sebagai nabi. Ya. Nah, tapi di tengah perjalanan Ar-Rajjal bin Unfuwah terpengaruh dan lalai dari tugasnya. Malah sebaliknya dia menjadi pembela yang kuat buat eksistensi Musailamah Al-Kadzdzab sebagai nabi palsu. Jadi Musailamah tahu Ar-Rajjal ini kan pendatang, miskin, nggak punya rumah, nggak ada istri, nggak ada harta. Ya, panggil sama Musailamah, sini kamu. Mau apa kamu? Mau pangkat, jabatan, harta, wanita saya kasih. Yang penting kamu di sini nih, ya. Jadi wakil saya atau jadi asisten saya ya, atau jadi orang dekat saya, orang tangan kanan saya. Ya. Kamu mau apa aja, ayo silakan. Yang penting kamu bilang saya nabi. Selesai. Akhirnya Ar-Rajjal ini terpengaruh. Mau dia sehingga dia mendapatkan harta yang banyak, jabatan menjadi tangan kanannya Musailamah, dan wanita wah banyak juga ya. Maka sejak itu Ar-Rajjal bin Unfuwah menyatakan bahwa saya adalah pengikutnya Musailamah dan Musailamah adalah nabi yang benar. Begitu, Pak. Berbalik arah. Ya. Tapi jauh sebelum Nabi mengutus Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi sebelum Nabi mengutus Musailamah Al-Kadzdzab, sebelum Nabi mengutus Ar-Rajjal bin Unfuwah, Nabi pernah bersabda di hadapan para sahabat. Seorang sahabat yang bernama Saif bin Umar meriwayatkan dari Tulaiha, dari Ikrimah, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, suatu hari aku duduk di sisi Rasulullah bersama sekelompok orang-orang. Dan di tengah kami ada Ar-Rajjal bin Unfuwah. Jadi Abu Hurairah duduk bersama beberapa orang bersama Nabi dan di situ ada Ar-Rajjal bin Unfuwah. Ini jauh sebelum munculnya Musailamah Al-Kadzdzab. Kata Nabi, inna minkum man kana nawajiduhu finnar akbaru min jabali Uhud. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara kalian ada seseorang yang gigi gerahamnya di neraka lebih besar daripada gunung Uhud. Itu sahabat deg-degan semua, Pak. Nabi bilang sesungguhnya di antara kalian yang hadir ketika itu ada salah seorang yang gigi gerahamnya nanti lebih besar daripada gunung Uhud. Maka setelah mereka bubar, Abu Hurairah itu memperhatikan terus, Pak. Kemudian aku, kata Abu Hurairah, memperhatikan bahwa seluruh yang dulu hadir telah wafat. Ada yang mati syahid, ada yang wafat husnul khotimah. Ya. Tersisa 2 orang saja. Abu Hurairah dan Ar-Rajjal bin Unfuwah. Ini yang membuat Abu Hurairah itu khawatir. Jangan-jangan saya. Kan tinggal 2. Kalau nggak saya ya dia gitu kan. Jadi khawatir Abu Hurairah. Tinggal 2 ini, saya dengan Ar-Rajjal. Ya tinggal salah satu, kalau nggak saya ya dia.
Maka Abu Hurairah terus menjaga dirinya itu. Ya, aku sangat takut menjadi orang yang disebutkan oleh Nabi tersebut. Hingga akhirnya Ar-Rajal keluar. Yakni keluar ke Yamamah. Dan kemudian dia mengikuti Musailamah dan membenarkan kenabiannya. Maka lega itu Abu Hurairah. Semenjak dia tahu Ar-Rajal menyatakan bahwa Musailamah adalah Nabi yang benar. Maka Abu Hurairah tenang. Tapi kemudian Abu Hurairah terkenal dengan kalimatnya. Inna fitnatar Rajal bin Unfuah akbar min fitnati Musailamah al-Kadzdzab. Sesungguhnya fitnahnya Ar-Rajal bin Unfuah itu jauh lebih besar daripada fitnahnya Musailamah al-Kadzdzab. Dikisahkan ini dalam kitab Ibnu Katsir, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dalam bahasan Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Perkataan Abu Hurairah yang mengatakan bahwa fitnah Ar-Rajal bin Unfuah lebih besar daripada Musailamah disebabkan akibat yang ditimbulkannya sangat besar. Karena sejak Ar-Rajal bin Unfuah membela Musailamah al-Kadzdzab, pengikut Nabi palsu ini semakin banyak dan semakin yakin kepada Musailamah. Ya, maka disinilah fitnah terbesarnya. Kenapa orang kemudian mengikuti Musailamah? Karena orang mengatakan itu sahabat Nabi aja gabung kok. Ya. Itu sahabat Nabi aja yang hafal Quran itu mengakui kok. Ya. Itu sahabat Nabi yang tahu hadis jadi tangan kanannya kok. Itu sahabat Nabi yang disebut ulama juga gabung sama Musailamah. Akhirnya makin kuat Pak Musailamah. Nah, sampai Nabi wafat pun Musailamah itu masih tetap ada, Pak. Baru pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar kemudian mengirimkan pasukan untuk menumpas gerombolan Musailamah al-Kadzdzab. Dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan kemudian dalam pertempuran itu diikuti oleh seorang budak yang sudah masuk Islam. Namanya budak Wahsy. Wahsy inilah yang dulu membunuh Hamzah pada perang Uhud. Begitu dia masuk Islam dan dia dengar bahwa mereka akan memerangi Nabi palsu, dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Izinkan saya ikut dalam pertempuran ini. Saya akan bunuh itu Musailamah al-Kadzdzab dengan tombak saya. Karena saya dulu pernah membunuh Hamzah. Maka sekarang saya akan menebus kesalahan saya. Maka kemudian dia dibimbing oleh Khalid bin Walid sebagai panglimanya, diarahkan. Mana yang namanya Musailamah? Tuh orangnya yang itu. Ya. Dilempar tuh tombak dari jarak jauh, Pak. Dilempar dari jarak jauh. Musailamah itu kan dijaga banyak orang. Karena dia kan nabi ya katanya ya, nabi palsu. Dijaga pengawalnya banyak. Ya. Sehingga kemudian gak mungkin mendekati. Maka dilempar oleh Wahsy dari jarak jauh dan kena ke dadanya, Pak. Mati itu akhirnya Musailamah al-Kadzdzab. Mati oleh seseorang yang dulu pernah membunuh Hamzah. Maka kata Wahsy, dulu aku pernah membunuh orang yang terbaik di sisi Rasulullah. Sekarang aku membunuh orang terburuk yang mengaku sebagai Nabi. Mudah-mudahan ini menjadi tebusan bagiku. Nah, bagaimana dengan Ar-Rajal bin Unfuah? Ar-Rajal bin Unfuah berhadapan dengan kakaknya Umar bin Khattab. Ya, namanya Zaid bin Khattab. Nah, Zaid bin Khattab. Zaid ketemu dengan Ar-Rajal dan meminta Ar-Rajal untuk bertobat. Tapi bukannya bertobat, dia justru mengatakan, aku pengikutnya Musailamah. Ya, akhirnya ditebas lehernya sama Zaid bin Al-Akhtab, ya, oleh Zaid bin Khattab. Ya. Jadi akhirnya Ar-Rajal bin Unfuah wafat dalam kefasikannya. Ya, wafat dalam kefasikannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya, para sejarawan mengatakan begini, sejarah telah tercatat dan setiap zaman sejarah itu akan terus berulang dengan waktu yang berbeda dan pelaku yang berbeda. Maka jangan sampai kita
menjadi termasuk dari mereka. Karena ini ujian, sejarah sudah mencatat. Bahkan Nabi menyatakan nanti ujian kalian lebih berat lagi. Kata Nabi, sayatu zamanun ala ummati al-qabidu bid-dinihi kal-qabid alal jamar. Akan datang satu zaman pada umatku di mana orang-orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti menggenggam bara api. Jadi agama nanti diibaratkan bara. Kita butuh sama bara ini, tapi kalau kita genggam panas, kalau dilepaskan kita kehilangan agama. Maka seperti itu nanti kondisi kalian. Di mana orang-orang yang berpegang teguh pada agamanya ujiannya berat. Ditangkepin, dituduh teroris, ekstremis, fundamentalis, ya radikal ya. Pokoknya itulah. Ya, dan itu memang terjadi. Bahkan nanti akan lebih berat lagi kata Nabi. Dalam sebuah hadis, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sayati zamanun ala ummati. Akan datang satu zaman kepada umatku, sultanuhum kal asad. Penguasa-penguasa mereka seperti singa-singa yang buas. Wa wuzara'uhum kaddi'ab. Dan orang-orang di sekitarnya seperti serigala-serigala yang lapar. Wa ulama'uhum kal kilab. Dan ulama-ulama mereka seperti anjing-anjing yang menjilat. Wa nasu kal ghanam. Sementara manusia banyak seperti kambing-kambing yang kebingungan. Fa kaifa ya'isul ghanam bainal asadi wad-di'abi wal kilabi. Bagaimana kambing-kambing itu kan hidup di antara singa-singa yang buas, di antara serigala-serigala yang lapar, dan di antara anjing-anjing yang menjilat. Susah untuk hidup berhadapan dengan mereka. Tapi Rasulullah memberikan sebuah solusi. Kata Nabi, fa'alaikum bil jamaah. Fa innama ya'kulud di'ab minal ghanamil qasiyah. Maka pada saat itu hendaklah kalian hidup berjamaah. Bersatu. Ya, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan memangsa domba-domba yang keluar dari kelompoknya. Dan simbol dari kehidupan bersatu, kehidupan berjamaah adalah sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Maka persatuan yang kita miliki, masjid nanti akan menjadi benteng terakhir ketika ada terjadi apa-apa. Ya. Fa'alaikum bil jamaah kata Nabi. Hendaklah kalian hidup bersatu, berkelompok. Ya, fa innama ya'kulud di'ab minal ghanamil qasiyah. Karena serigala-serigala itu hanya bisa memangsa kambing-kambing yang keluar dari kelompoknya. Ketika domba-domba itu bersatu, serigala juga mikir, Pak. Singanya juga mikir. Ya. Anjing-anjing yang menjilatnya juga mikir. Tapi ketika ada salah satu domba yang keluar dari kelompoknya, habis tuh. Ya, habis itu. Nah, inilah kata Nabi. Kalau kita lihat sejarah, kenapa dulu Cokro Aminoto itu ditakuti oleh Belanda? Karena Cokro Aminoto itu mampu membuat serikat dagang Islam yang menandingi VOC ketika itu. Dengan kehidupan bersatunya melalui serikat dagang Islam, membeli dari rakyat dan membeli barang-barang mereka, tidak membeli dari VOC, ketakutan tuh VOC. Tapi dia juga takut mau mencelakai Cokro Aminoto. Fa'alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian hidup berjamaah. Fa innama ya'kulud di'ab minal ghanamil qasiyah. Mudah-mudahan Allah menjaga iman kita, Islam kita sampai akhir hayat kita. Ini aja yang dapat saya sampaikan karena sudah lewat waktu syuruk. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.